Lo percaya nggak kalau ada orang yang bisa berubah dari bangkrut total jadi miliarder dalam waktu semalam? Gue juga awalnya nggak percaya. Sampai gue lihat sendiri yang dia lakuin. Dia jualan martabak, tapi katanya yang dibakar bukan cuma adonan. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih menyeramkan, dan lebih mahal dari sekadar modal dagang. Kisah ini diambil dari cerita nyata yang masih jadi bisik-bisik warga kampung sampai sekarang. Dan malam ini, lo bakal dengar semuanya. Selamat datang di Bisikan Malam. Sebelum cerita dimulai, pastiin lo udah klik tombol subscribe. Karena di sini, setiap malam, kita bakal bongkar kisah-kisah gelap dari balik kehidupan nyata. Sampai ketinggalan. Lo juga bisa bantu channel ini makin berkembang dengan like dan share ke temen-temen lo yang suka cerita serem. Namaku Wawan, umur 28 tahun. Aku tinggal di daerah pinggiran kota Bekasi, tepatnya di sebuah kampung yang bisa dibilang masih adem, walau kiri kanan udah mulai dikelilingi ruko, kontrakan, dan komplek. Di kampungku itu, ada satu orang yang dulunya lumayan melegenda karena dagangannya. Namanya Bang Darto. Dia tukang martabak yang hampir tiap malam selalu ludes jualannya. Entah kenapa, martabak buatan dia tuh rasanya beda. Kulitnya garing, isiannya penuh, dan manisnya pas. Tiap habis maghrib, orang-orang ngantri di pinggir jalan buat beli martabaknya. Aku juga dulu sering beli ke dia. Sambil nunggu digorengin, Bang Darto suka cerita-cerita ringan soal anaknya yang masih kecil, istrinya yang pinter masak, sampai kadang ngeluh soal dagangan saingan yang buka pas belakangan. Tapi gak pernah ada kesan iri. Dia orangnya santai, ulet juga. Karena hujan atau panas tetap buka. Tapi semuanya berubah total tahun lalu. Tiba-tiba aja, aku dengar kabar kalau usaha martabaknya bangkrut. Awalnya aku kira cuma gosip. Tapi pas malam mulai melewat depan rumahnya, aku lihat gerobaknya udah gak ada. Gak ada suara ceplok telur, gak ada bau harum martabak, dan halaman rumahnya gelap. Ternyata bener. Bang. Turtle Bang. Gak tanggung-tanggung, rumahnya digadaikan, gerobaknya dijual. Istrinya pun katanya pergi, bawa anaknya karena gak tahan hidup susah. Sejak itu, aku sering lihat dia duduk di bangku depan rumahnya, sendirian, melamun, badannya makin kurus, kumisnya gak dicukur, rambut awut-awutan. Bener-bener beda dari sosok ceria yang aku kenal dulu. Aku sempat nyapa dia waktu lewat, tapi tanggapannya cuma angguk kecil. Sedih banget lihat kondisinya waktu itu. Apalagi buat orang yang dulunya rajin dan penuh semangat. Tapi yang bikin semuanya jadi makin aneh adalah gak nyampe setahun kemudian, Bang Darto balik lagi. Tapi kali ini bukan cuma dagang martabak di pinggir jalan. Dia buka ruko gede di pinggir jalan utama, lengkap sama papan nama menyala warna merah terang, bertuliskan Martabak Darto Premium. Bukan cuma satu, tapi dalam waktu 2 bulan, udah ada 3 cabang buka di tempat berbeda. Gila gak tuh? Semua orang di kampung heboh. Pauken, ada yang bilang itu bukan usaha biasa. Soalnya gak masuk akal dulu PA bangkrut. Katanya dia punya utang sampai ratusan juta. Tapi sekarang bisa balik modal, buka cabang, bahkan belinya ruko bukan kontrak. Siapa yang gak curiga? Yang paling bikin bulu kuduk merinding? Beberapa tetangga yang rumahnya deket sama tempat tinggal lamanya mulai ngomong yang aneh-aneh. Salah satu ibu-ibu sebelah rumah, Bu Yani, cerita ke ibuku kalau malam-malam suka lihat Bang Darto berdiri di belakang rumah, deket pohon bambu, sambil komat kamit. Tangan kirinya megang dupa, tangan kanannya kayak megang sesuatu yang dibungkus kain merah. Kadang api kecil nyala dari situ. Yang lebih ngeri, katanya suka ada suara tangisan pelan
Tapi pas dilihat nggak ada siapa-siapa. Awalnya aku masih mikir positif. Mungkin dia nemu jalan rejeki yang nggak kita tahu. Mungkin ada investor atau saudaranya bantu. Tapi makin hari, makin banyak kejadian janggal. Misalnya, ada satu anak muda namanya Niko yang kerja sebagai kurir buat cabang martabaknya, Bang Darto. Dia cerita kalau suasana dapur tempat pembuatan adonan tuh nggak wajar. Suatu malam dia nganter bahan ke dapur pusat di belakang ruko, dan pas dia nyelonong masuk, dia lihat satu ember besar. Isiannya merah kental, kayak darah. Pas dia tanya ke salah satu pegawai, jawabannya cuma senyum dan bilang, itu bumbu rahasia. Niko langsung gak berani nganter lagi. Dia bilang hawa tempat itu dingin, tapi bukan dingin biasa. Lebih ke bikin ngilu tulang. Padahal itu dapur, ada kompor nyala, dan katanya ada satu ruangan kecil yang gak boleh dimasukin siapapun. Kecuali Bang Darto sendiri. Gak ada yang tahu isi dalamnya. Tapi tiap malam, dari situ suka keluar bau aneh kayak campuran bau, daging gosong, sama bunga melati. Waktu cerita, itu nyebar ke kampung. Makin banyak yang curiga. Tapi yang bikin bingung, martabaknya tetap laku. Bahkan lebih ramai dari dulu. Rasa martabaknya makin enak. Katanya lembut, manis, dan bikin ketagihan. Orang-orang dari luar kota pun mulai datang. Ada yang bala-bilain, antri 1 jam, cuma buat dapetin satu loyang. Aku sendiri pernah iseng beli satu, dari cabang yang paling deket rumah. Benar sih, rasanya enak banget. Tapi anehnya, setelah makan, aku ngerasa pusing, kayak kepala muter-muter. Terus, tidurku malam itu gelisah. Mimpi buruk. Mimpinya, aku lihat Bang Darto berdiri di tengah-tengah api, sambil nyendokin adonan dari ember merah besar. Lalu, dia nyuapin ke seseorang yang tangannya terikat di kursi. Orang itu nangis, teriak, tapi Bang Darto malah senyum. Besok paginya aku langsung buang sisa martabak itu. Entah kenapa, ngerasa jijik dan takut. Setelah itu, aku udah gak pernah beli lagi. Beberapa waktu kemudian, ada satu kejadian yang bikin kampung makin geger. Ada anak kecil, usia sekitar 9 tahun, yang hilang sorsor pas main di sekitaran ruko pusat Bang Darto. Polisi sempat turun tangan, tapi nggak nemu jejak apa-apa. Anehnya, kamera CCTV di sekitar lokasi mati semua jam 4 sore sampai maghrib. Gak ada rekaman apapun. Orang tuanya nangis-nangis. Tapi ya, sampai sekarang belum ketemu juga. Dan kalian pasti bisa nebak siapa yang disorot banyak orang. Iya, Bang Darto. Tapi nggak ada bukti, nggak ada dasar. Lagian dia punya pengacara sekarang. Katanya, bayaran mahal banget. Bahkan waktu Pak RT sempat minta izin buat nanyain soal laporan warga. Bang Darto cuma jawab sambil senyum. Kalau nggak tahu apa-apa, jangan sok tahu. Bisa-bisa antara malah kalian yang hilang. Sejak itu, warga jadi makin takut. Tapi nggak ada yang berani ngomong langsung atau melawan. Apalagi dagangannya makin banyak yang beli. Aku sendiri mulai jaga jarak. Tapi rasa penasaran tetap ada. Terutama soal ritual malam-malam yang katanya sering dilakuin di dekat pohon bambu belakang rumah lamanya. Jadi suatu malam, aku nekat. Aku ajak temanku, Randy, buat ngintip dari kejauhan. Kami sembunyi di balik tembok rumah kosong. Pas jam 11:30 malam. Dan bener aja, gak lama, Bang Darto keluar. Dia pakai baju putih panjang, kepalanya dililit kain hitam, dan bawa baskom kecil. Di bawah pohon bambu, dia duduk bersila. Terus mulai komat kamit, sambil nuangin cairan merah dari baskom itu ke atas tanah. Gak lama, dia nyalain lilin hitam dan bakar sesuatu yang bikin baunya nusuk. Hidung kayak rambut, dibakar campur bangkai. Terus, dia mulai nyanyi. Tapi bukan nyanyian biasa, suaranya pelan. Tapi nadanya aneh. Kayak bahasa lama yang aku gak ngerti.
dan yang bikin jantungku hampir copot. Dari arah pohon bambu itu muncul suara tangisan, tapi suaranya kayak anak kecil. Aku dan Randy langsung kabur, nggak pakai mikir. Nafas ngos-ngosan, jantung masih dag-dikduk. Setelah malam itu, aku mimpiin hal yang sama 3 malam berturut-turut. Dan di mimpi terakhir, aku lihat Bang Darto berdiri di ujung jalan kampung, ngeliatin rumahku sambil senyum. Semenjak itu, aku mulai yakin ini bukan usaha biasa. Ada sesuatu yang dibayar, dan harganya bukan uang. Awalnya aku nggak terlalu peduli, tapi makin hari, makin banyak aja yang ngomongin Bang Darto. Tetangga yang rumahnya cuma beda 2 gang dari rumah. Dia bilang ke aku waktu lagi nongkrong di warung kopi depan masjid. "Wan, lo sering lihat Bang Darto malam-malam gak sih?" Gue sumpah sering banget tuh lihat. Dia keluar, tengah malam, bawa baskom gede, sama ayam hidup. Nggak cuma sekali 2 kali, tapi hampir tiap malam Jumat. Waktu itu aku cuma ngetawain, mikirnya, ya paling juga tuh ayam buat dimasak. Tapi temenku itu jawab pelan. "Masak ayam jam 2 pagi sambil jalan ke belakang rumah deket pohon bambu? Terus komat kamit gitu?" Aku diem. Kampungku emang dari dulu dikenal punya suasana yang agak beda. Banyak pohon tua, gang sempit, dan rumah-rumah tua yang udah berdiri dari zaman dulu banget. Tapi baru kali ini aku bener-bener merhatiin soal yang kayak gini. Apalagi pas denger cerita dari Bu Sulastri, tetangga seberang rumah Bang Darto, yang udah tinggal di situ sejak tahun 80-an. Dia bilang, dulu banget waktu pabrik tekstil di ujung kampung masih aktif, pernah ada tukang martabak juga yang laris manis. Tapi katanya sih, yujeng-yujengnya gila, karena sering ditemenin makhluk yang bukan manusia. Dan anehnya, letak gerobaknya dulu tuh persis di depan tempat ruko Bang Darto sekarang. Aku makin penasaran, tapi masih belum percaya. Aku mikir, ya mungkin Bang Darto emang dapat rejeki dari kerja keras, tapi makin kesini, semakin gak masuk akal. Martabaknya emang enak, tapi bisa buka 3 cabang dalam waktu kurang dari 6 bulan. Gila, bahkan franchise terkenal aja susah banget buka cabang secepat itu. Dan semuanya rame. Bahkan waktu aku coba beli langsung ke tokonya, ngantrinya bisa sampai trotoar. Ada satpamnya, ada sistem order QR code segala, kayak restoran cepat saji. Yang bikin aku makin mikir aneh tuh, waktu aku beli ke situ pas malam minggu. Sekitar jam 10:30 malam, masih rame. Tapi pas aku bayar dan nunggu pesenan, ada satu suara dari dalam dapur yang kayak orang nangis. Lirih, kecil banget. Aku sampai merhatiin banget. Soalnya suara itu kayak minta tolong. Tapi karyawan di sana semua senyum. Semua kelihatan normal. Nggak ada yang aneh. Dan pesenan keluar cepat banget. Besoknya aku cerita ke temenku, si Andri, anak kompleks sebelah yang sering nongkrong bareng. Dia malah bilang, lebih serem lagi, gue pernah lewat rukonya pas pulang kerja jam 1 malam. Jalan kaki, motor mogok. Sumpah Wan, dari balik pintu belakang ruko tuh, kayak ada suara, Mason Kadek. Padahal, itu tempat jualan martabak bukan, kantor. Terus gue lihat bayangan tinggi banget. Jalannya pelan, tapi kepalanya nunduk. Kayak bukan orang. Aku ngeledek dia, paling lu halu gara-gara capek. Dia cuman jawab, gue udah 2 minggu ini, tiap mimpi selalu masuk ke dapur ruko itu. Wan, ada cewek nangis duduk di pojok, bajunya sobek-sobek, tangan diikat. Terus ada suara laki-laki ngomong, satu lagi, biar laris terus. Nggak ngerti maksudnya apa, tapi tiap bangun gue keringetan semua. Gue udah mulai nggak bisa nganggep ini angin lalu. Terlalu banyak yang cerita hal aneh, dan semuanya punya pola sama. Ruko Bang Darto, malam hari, suara aneh, dan kadang diselingi penampakan. Makin lama, gue jadi makin penasaran sama sisi gelap di balik kesuksesan martabak Bang Darto. Apalagi, tiap gue perhatiin wajah Bang Darto sekarang tuh, beda banget dari dulu. Dulu orangnya humble,
Sukanya apa? Suka guyon. Sekarang senyumnya aneh kayak senyum, tapi matanya kosong. Kadang gue lihat dia duduk sendiri di depan rukonya, ngerokok, sambil lihat kosong ke jalan. Wajahnya pucat, tapi auranya kayak mengintimidasi. Ada satu kejadian yang akhirnya bikin gue nyaris yakin kalau semua ini gak wajar. Waktu itu, malam Jumat Kliwon, gue habis dari masjid, pulang agak malam karena habis bantu-bantu beresin karpet. Jalanan sepi banget. Tapi pas gue lewatin gang deket rumah Bang Darto, gue ngeliat cahaya oranye dari belakang rumahnya. Penasaran? Gue pelan-pelan nyamperin lewat kebun kosong yang ada di sebelah rumahnya. Dari sela-sela pohon pisang, gue bisa ngintip. Gue lihat Bang Darto berdiri di depan api unggun kecil. Ada semacam lingkaran dari batu bata yang ditaruh melingkar. Dan di tengahnya ada ayam hitam yang masih hidup. Kakinya diikat Bang Darto lagi. Ngeluarin sesuatu dari tas kayak boneka kecil dari kain lusuh. Dan mangkok tanah liat yang penuh cairan merah. Dia mulai komet-kemet. Suaranya pelan banget. Kayak baca mantra. Ayamnya mulai ribut. Berusaha lepas. Tapi Bang Darto tetap tenang. Ngambil pisau kecil. Terus gue langsung balik badan dan lari. Napas gue ngos-ngosan. Tapi gue gak berani berhenti sampai rumah. Begitu sampai kamar, gue kunci pintu, duduk di kasur, sambil mikir, apa yang barusan gue lihat? Barusan, sejak malam itu, gue mulai ngerasa gak tenang. Tidur gue gelisah. Tiap malam, mimpi buruk. Mimpinya tuh selalu sama. Gue duduk di kursi ruko Bang Darto, dikelilingi pelanggan, tapi semua orang gak punya wajah. Kosong, hitam. Mereka makan martabak sambil nangis. Dan di pojok ruko, ada satu sosok berdiri. Tinggi banget, kurus, dan mukanya hancur. Tapi dari mulutnya, keluar suara, martabak, darah. Gue bangun sambil teriak. Dan yang paling serem, waktu gue buka HP gue besok paginya, ada satu foto baru yang gak pernah gue ambil. Isinya halaman belakang rumah Bang Darto. Persis seperti posisi waktu gue ngintip malam itu. Tapi dari sisi berlawanan, seolah gue yang dipantau. Gue gak tahu siapa yang ngambil foto itu. Tapi di pojok kanan bawah, ada tulisan kecil banget. Merah, kayak ditulis pakai darah. Jangan ikut campur. Gue langsung hapus fotonya. Tapi sampai sekarang, gue masih ingat jelas detailnya. Api kecil itu, ayam hitam, mangkok darah, dan wajah Bang Darto yang tanpa ekspresi. Sejak itu gue mulai menjaga jarak. Gue udah gak mau beli martabak dari situ lagi. Bahkan, kalau harus lewat rukonya, gue milih jalan muter lebih jauh. Asal gak ngelewatin tempat itu malam-mulam. Tapi ada satu hal yang bikin gue masih kepikiran sampai sekarang. Waktu terakhir, ketemu Bang Darto di minimarket. Dia nyapa gue pelan banget, Wan. Suka martabak rasa coklat kacang kan? Gue cuma senyum kaku. Dia senyum balik dan bisik pelan, kalau mau kaya cepet. Ayamnya jangan lupa matanya ditutup dulu. Karena rasa penasaran gue makin gak bisa dibendung. Akhirnya gue mutusin buat ketemu langsung sama Bang Darto. Gue mikir, gak ada salahnya coba ngobrol langsung. Toh selama ini, dia dikenal orang baik, gak pernah macem-macem. Gue bawa alasan yang masuk akal aja. Gue bilang pengen belajar dagang martabak. Siapa tahu bisa dapat ilmu. Lagian, selama ini kerjaan gue juga gak jelas. Kadang ngojek, kadang freelance desain. Jadi ya bisa aja kalau gue tiba-tiba mau pindah haluan, jualan makanan. Kan gue datengin dia pas sore, sekitar jam 5. Waktu itu suasana rukonya rame banget. Pembeli keluar masuk. Ada yang duduk di meja sambil nunggu. Ada juga yang ngintip ke dapur. Mungkin saking penasarannya sama proses bikin martabak di sana. Gue nunggu sebentar di bangku luar. Terus setila Bang Darto kelar ngobrol sama karyawannya,
Dia nyamperin gue, senyumnya lebar, tapi matanya tetap kayak kosong. Gue masih belum biasa ngeliat dia kayak gitu. Wan, akhirnya datang juga, katanya sambil nunjuk kursi di dalam ruko. Gue langsung berdiri dan ngikutin dia masuk. Di dalam, suasananya beda. Nggak kayak ruko martabak pada umumnya. Ruangan dalamnya tuh agak redup. Cahaya lampunya kuning kecoklatan, bukan putih terang kayak biasanya. Di pojok ruangan ada meja kayu kecil yang ditutup kain merah tua. Dan di atasnya ada lilin merah menyala. Ada mangkok kecil dari tembikar yang kayaknya bekas dibakar. Soalnya bagian bawahnya menghitam. Di sampingnya ada bunga kenanga dan kembang 7 rupa. Aromanya kecampur antara bau martabak manis sama bau kemenyan tipis yang nyelip di udara. Gue langsung nanya, "Bang, ini buat apa?" Bang Darto cuma senyum. Matanya setengah merem, lalu dia jawab pelan, "Namanya usahawan. Harus ada yang dijaga. Gak semua orang ngerti, tapi yang ngerti, gak semua kuat." Gue gak ngerti maksudnya. Tapi jujur, bulu kuduk gue langsung berdiri. Dia lalu ngajak gue ke dapur belakang, tempat dia dan beberapa karyawan bikin adonan martabak. Semua karyawannya kelihatan kalem dan profesional. Tapi gue ngerasa mereka jarang ngomong. Waktu Bang Darto buka tutup loyang martabaknya, aroma wangi manis martabak langsung nyebar. Parah sih. Enak banget. Ada satu loyang gede yang lagi dipanggang dan toppingnya tuh nggak biasa. Selain keju dan coklat, gue lihat ada semacam serbuk hitam di atasnya. Bukan kayak bubuk kopi. Ini lebih halus dan warnanya agak pekat. Mirip arang yang udah dihaluskan. "Bang, itu topping apaan?" Gue tanya sambil nunjuk. Dia cuma jawab santai, "Resep warisan." Katanya sih bikin pembeli balik terus. Dia lalu motong martabak itu dan ngasih satu potong ke gue. "Coba aja. Spesial buat lo." Gue nggak enak nolak, jadi gue ambil. Martabak lembut, aromanya manis banget. Ada rasa gurih dari margarinnya. Tapi begitu masuk mulut, ada rasa lain. Enak sih, tapi ada sesuatu yang bikin gue nggak nyaman. Di balik rasa manisnya, gue ngerasa ada sesuatu yang amis, samar, kayak darah yang udah lama disimpan. Gue berhenti ngunyah. Mau telan gak tega? Mau keluarin gak enak? Kenapa? Gak cocok? Tanya Bang Darto. Gue buru-buru telan, terus senyum kaku. Enak Bang, cuman mungkin gue belum biasa. Dia cuma angguk-angguk, terus duduk di kursi kecil yang ada di pojok dapur. Suasana makin hening. Suara pelanggan di depan masih ada, tapi dari dalam sini rasanya jauh. "Lo yakin mau dagang martabak, Wan?" Dia nanya sambil mandangin api kompor yang nyala kecil. "Ya, gue nyoba cari peruntungan aja Bang. Hidup makin susah, kerjaan gak jelas. Siapa tahu bisa belajar dari Abang Dea." Diam lama, lalu bilang, "Semua usaha butuh pengorbanan. Ada yang ngorbanin waktu, ada yang ngorbanin tenaga. Tapi kalau lo mau cepet naik, ada jalur lain." Gue langsung merinding denger dia ngomong gitu. Apalagi cara dia ngomong tuh kayak pelan, tapi nadanya dalam. Bikin gue gak nyaman. Dia terusin, "Dulu, gue juga biasa aja. Dagang pakai gerobak. Tapi gak cukup, Wan. Persaingan ketat, modal mepet, pelanggan makin cerewet, sampai akhirnya gue dapet jalan. Gue nelan ludah." "Jalan gimana maksudnya?" Dia nyengir. "Jalan yang gak semua orang kuat. Tapi ya lo lihat sendiri." Dia berdiri, terus jalan ke arah ruangan kecil di belakang dapur. Q&G. Begitu dia buka pintu, bau yang keluar langsung nusuk hidung. Campuran antara bau tanah basah, dupa, sama darah segar. Ruangannya sempit, cuma sekitar 2 kali 2 meter. Di dalamnya ada meja kecil dari semen. Di atasnya ada baskom besar. Di lantai ada garis melingkar dari kapur putih. Dan di tengahnya ada boneka kain
yang dibungkus kain kafan kecil. Mirip kayak jenazah bayi. Setiap Jumat Kliwon, gue kasih dia makan, bisik Bang Darto. Gue langsung mundur. Jantung gue berdetak. Cancer. Bang, ini maksudnya apaan? Dia kuman nyenjer terus bilang pelan. Lo bisa ikut. Kalau lo mau, gue buru-buru keluar dari situ. Hampir jatuh karena panik. Gue gak nyangka, niat gue yang awalnya cuma pengen belajar dagang, bisa masuk ke hal-hal kayak gini. Di luar, udara malam, udah dingin banget. Tapi badan gue malah panas. Keringat dingin netes dari pelipis. Sebelum gue keluar dari ruko, Bang Darto sempat nyamperin lagi. Kalau lo berubah pikiran, pintu gue selalu terbuka. Tapi ingat, sekali lo masuk, gak ada jalan balik. Gue gak jawab. Gue langsung jalan cepat pulang. Gak peduli lagi mau jaga bosi-bosi atau enggak. Sampai di rumah, gue langsung cuci tangan, gosok gigi, bahkan kumur berkali-kali. Rasa amis yang tadi masih ada, kayak nempel di lidah. Enggak, hilang-hilang. Bahkan pas tidur pun, gue kebangun 3 kali. Karena mimpi. Mimpi pertama, gue lagi jualan martabak di depan rumah. Tapi pembelinya semua pakai kerudung putih lusuh. Wajahnya hitam, semu. Mimpi kedua, gue duduk di altar tadi. Ngasih makan boneka kecil itu pakai darah dari jari gue sendiri. Mimpi ketiga, Bang Darto berdiri di depan pintu kamar gue. Matanya merah menyala, senyum lebar, terus bisik. Rasa amisnya, itu tandanya lo udah kecicipi. Gue bangun dengan teriakan. Besoknya, gue demam, badan gue panas, kepala berat, tapi anehnya nggak flu, nggak batuk. Gue cek dokter, dicek semua normal. Tapi gue ngerasa nggak karuan, nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Di setiap suapan makanan, gue ngerasa ada rasa amis yang sama kayak martabak itu. Padahal, gue makan nasi goreng, mie ayam, bahkan roti tawar. Gue coba cerita ke nyokap, tapi dia malah nyalahin gue karena suka mikir yang aneh-aneh. Tapi pas gue ceritain ke Andri, dia malah makin takut. Wan, lo udah nyentuh makanan mereka. Itu bukan martabak biasa. Gue pernah baca ada pesugihan yang medianya makanan. Kalau lo udah makan, lo dianggap udah ikut. Gue makin takut. Andri nyaranin gue ke ustadz di kampung sebelah. Katanya sih sering bantu orang yang diganggu makhluk tak kasat mata. Gue ikutin. Pas ketemu ustadznya, dia minta gue cerita dari awal. Begitu gue selesai cerita, dia diem lama, terus ngeluarin air dalam botol kecil, dan minta gue minum. Baru doa, teguk, gue langsung muntah. Yang keluar bukan makanan, tapi busa putih kental yang baunya kayak bangkai. Ustadz itu cuma bilang, lo udah kena. Itu makanan yang lo makan bukan buat manusia, tapi insya Allah masih bisa dibersihin. Selama seminggu penuh, gue dikasih air ruqyah, diminta sholat malam, dan baca ayat tertentu tiap hari. Alhamdulillah, badan gue pelan-pelan pulih. Tapi sih itu, gue bersumpah gak akan pernah deketin ruko Bang Darto lagi. Gak peduli semanis apa martabaknya, serame apa tokonya, atau semahal apapun harganya. Karena gue udah tahu, di balik adonan lembut, keju meleleh, dan coklat premium, ada rasa lain yang gak semua orang bisa cerna. Dan itu bukan dari dapur manusia. Seminggu setelah kejadian itu, keadaan gue udah mulai mendingan. Badan udah gak demam lagi, walau kadang malam mulam gue masih suka kebangun karena mimpi aneh. Tapi yang paling bikin gak tenang, itu perasaan kayak masih ada sesuatu yang nempel. Kayak bayangan yang gak kelihatan, tapi kita bisa rasain. Aura sekitar gue jadi berat, udara pun rasanya beda. Padahal di luar, kehidupan berjalan seperti biasa. Motor lewat, anak-anak main bola di lapangan kecil, tukang sayur masih teriak pagi-pagi. Tapi buit Giu
Semuanya kayak sunyi, nggak ada yang bener-bener normal lagi. Sejak gue makan martabak itu. Sampai satu sore, gue ketemu Wito, teman lama gue yang sekarang kerja jadi tukang parkir di sekitar ruko Bang Darto. Kita ngopi bareng di warung depan gang. Dan dia buka obrolan yang bikin bulu kuduk gue berdiri lagi. "Wan, lo masih ingat Bang Darto?" Katanya tiba-tiba. Padahal kita lagi bahas Liga 1. Gue cuma angguk pelan. "Masih lah." Dia nunduk dikit. Suaranya pelan banget. Gue pernah lihat dia masukin sesuatu ke adonan martabak. Gue langsung berhenti ngaduk kopi. Sesuatu, maksud lo, warnanya merah. Tapi bukan pewarna makanan biasa. Lanjutnya, bentuknya kayak cairan, tapi lebih kental, kayak darah. Gue langsung ngerasa mual. Gue sempet tanya, "Itu apaan bang?" Tapi dia malah nyuruh gue pulang. Nada suaranya beda. Matanya tajam banget. Dia bilang, "Udah, lo pulang. Nanti bisa ikut apes kalau kelamaan lihat-lihat." Gue diem. Dada gue langsung sesek napas. Wito lanjut cerita. "Sejak itu, gue gak pernah lagi mau dikit-dikit dapurnya. Tapi lo tahu gak, kadang malam-malam, waktu ruko udah tutup, gue masih lihat lampu dapurnya nyala. Dan ada bayangan tinggi banget, mondar-mondar di dalam." Q ngelucu biar suasana nggak terlalu tegang. Jangan-jangan karyawannya tinggi amat. Tapi Wito nggak ketawa. Dia malah serius. "Itu bayangan, Wan. Nggak ada bentuk manusianya. Tinggi banget sampai nyentuh langit-langit. Dan lo tahu, dia kayak dia melayang." Setelah obrolan itu, gue pulang dengan kepala muter. Rasanya kayak semua hal yang dulu cuma jadi bisik-bisik warga, sekarang mulai kelihatan bentuknya. Ada benang merah yang nyambungin semua keanehan Bang Darto. Martabaknya, ruko itu, mimpi gue, dan malam itu juga, gue mimpi lagi. Kali ini, jauh lebih jelas. Gue ada di suatu tempat yang asing, gelap, lembab, dan bau tanahnya pekat banget. Di tengah-tengah ruangan itu, ada api kecil yang nyala dari mangkuk tanah liat. Di depan api itu, Bang Darto duduk bersila, pakai baju hitam lusuh, mukanya pucat. Di depannya ada sesajen beras, kembang, potongan daging mentah, dan mangkuk yang lagi-lagi berisi cairan merah pekat. Tapi bukan itu yang paling bikin gue takut. Di belakang Bang Darto ada sosok tinggi banget, kepala hampir nyentuh langit-langit. Ruangan, badannya hitam legam, seperti dilapisi jelaga. Nggak punya wajah, cuma dua mata merah menyala terang, seperti bara. Nafasnya berat, dan tiap kali dia bicara, suara itu masuk langsung ke kepala gue. Waktunya tinggal sedikit, gue langsung kebangun dari tidur. Nafas gue ngos-ngosan, kaos gue basah keringat. Jam di dinding menunjukkan jam 2:33 dini hari. Gue langsung minum air putih, tapi tangan gue masih gemetar. Mimpi itu rasanya gak kayak mimpi, terlalu nyata, dan suara itu masih terngiang di kepala gue. Waktunya tinggal sedikit. Gue coba abaikan. Gue mikir, mungkin ini semua cuma efek dari pikiran gue yang terlalu mikirin hal-hal aneh. Tapi besoknya, pas gue lagi duduk di depan rumah, gue ngelihat sesuatu. Ada anak kecil, mungkin umur 5 tahunan, lari-lari di depan rumah gue. Dia lewat sambil nyanyi-nyanyi kecil. Tapi legannya aneh. Martabak, amis darah. Yang makan, nanti ikut kalah. Gue samperin pelan. "Dik, tadi nyanyi lagu apa?" Dia langsung diem. Matanya ngeliat gue kosong. Terus, dia senyum dan lari pergi. Gue langsung masuk rumah, nutup pintu. Gue merasa ini udah keterlaluan. Hal mulai nunjuk ke satu titik. Martabak itu bukan cuma makanan biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap di baliknya.
Dan malamnya, hal aneh makin menjadi. Waktu gue mau tidur, lampu kamar tiba-tiba kedip-kedip sendiri. Padahal, listrik rumah gue normal. Gak lama, dari balik jendela, gue dengar suara ketukan. Thailand, 3 kali. Gue buka tirai, gak ada siapa-siapa. Tapi di kaca, ada tulisan. Kayak bekas jari yang bikin garis dari embun. Tulisan itu bilang, "Ikutlah Wawan." Gue langsung lompat dari tempat tidur, ambil air wudhu, nyalain semua lampu di rumah. Malam itu gue gak bisa tidur sama sekali. Gue duduk di ruang tamu, sambil muter-muterin tasbih yang biasa dipakai nyokap. Gue gak pernah sereligius itu. Tapi malam itu gue beneran takut. Takut sesuatu bakal datang, dan perasaan itu makin kuat. Paginya, gue ke rumah Andri. Dia juga udah denger cerita dari Wito, dan dia bilang, "Wan, ini udah gak main-main. Lo harus tahu, ada pesugihan yang medianya itu makanan. Biasanya daging, kadang ayam, tapi ada juga yang lebih dari itu. Lebih dari ayam." Andri nunduk. "Lo lihat sendiri nanti." Siangnya, kita mutusin buat ngikutin ruko Bang Darto dari kejauhan. Gue bawa kamera kecil, niatnya pengen ngerekam aktivitas mencurigakan. Kita duduk di warung depan, pura-pura ngopi sambil mantau. Tapi dari jam 3 sore sampai malam, semuanya kelihatan biasa aja. Sampai jam 11 malam, lampu ruko dimatiin, pintu ditutup. Tapi satu persatu karyawan keluar dan pergi. Bang Darto sendiri yang ngunci pintu. Tapi anehnya, dia nggak ikut keluar. Lampu dapur belakang tetap nyala. Jam 11,47, lewat dari balik ventilasi, kita lihat asap tipis naik. Bukan asap dapur, tapi bau kemenyan mulai tercium dari jarak jauh. Gue coba nyalain kamera, zoom ke arah jendela belakang, dan di situ jelas banget ada bayangan tinggi hitam berdiri di belakang Bang Darto yang lagi duduk bersila. Kepala gue langsung pusing. Andri tarik tangan gue, "Udah Wan, jangan lihat lama-lama." Gue matiin kamera dan kita buru-buru cabut. Tapi baru beberapa langkah ninggalin tempat itu, Andri jatuh. Dia kayak kesurupan, badannya kejang-kejang, mulutnya ngeluarin suara aneh. Bukan suara manusia. Q, panic. Gue teriak minta tolong, tapi jalanan udah sepi. Dari mulut Andri keluar suara berat, "Lo udah lihat? Sekarang waktumu." Gue langsung lari ke rumah Ustadz yang dulu ngerukyah gue. Malam itu juga, Andri dirukyah butuh waktu 2 jam. Sampai dia sadar. Dan yang lebih bikin ngeri, pas dia sadar, dia bilang, "Ada yang ngikutin kita." Dari tadi, sosok itu tinggi banget, matanya merah. Ustadz itu ngeluarin botol air, kasih ke gue sama Andri. "Selama kalian belum bersih sepenuhnya, jangan deket-deket tempat itu lagi. Kalian udah jadi target." Dan saat itu juga, gue sadar, martabak yang dulunya cuma makanan biasa, udah jadi perantara antara manusia dan sesuatu yang bukan manusia. Beberapa warga mulai resah, bukan cuma karena omongan, tapi juga karena kejadian-kejadian aneh yang makin sering muncul. Awalnya, orang cuma bisik-bisik, tapi makin lama, makin banyak yang ngerasa sendiri. Ada yang bilang sering cium bau amis, padahal nggak ada ikan. Ada juga yang ngaku dengar suara kucing meong-meong, tapi nadanya kayak manusia. Malam hari di kampung kami udah nggak terasa kayak malam biasa. Sunyi, iya, tapi sunyinya beda. Sunyinya tuh kayak ada yang ngintip dari balik kegelapan. Salah satu tetangga kami, Bu Rini, akhirnya nekat lapor ke ketua RT. Katanya sih dia nggak tahan. Dia tinggal di rumah paling ujung, cuma bersebelahan satu tembok sama ruko martabak Bang Darto yang bagian belakang. Malam-malam dia sering dengar suara gerakan dari balik tembok, kayak suara orang jalan pakai kaki ayam.
Bukan suara langkah biasa. Suara yang kayak tek, tok, tapi nggak beraturan. Kadang jalan, kadang lari. Pernah juga dia cerita ke aku. Katanya pas maghrib, dia ngintip dari jendela dan lihat bayangan anak kecil berdiri di belakang pohon bambu. Badannya kecil, tapi kepalanya bulat aneh. Kayak ayam potong yang belum dimasak, Wan. Katanya waktu itu, gue sampai nggak bisa tidur 2 hari. Soalnya pas gue ngintip, anak kecil itu nyadar. Dia noleh, matanya merah semua. Terus, dia lari ke arah rumah gue. Tapi pas gue buka pintu belakang, gak ada siapa-siapa. Aku waktu itu cuma bisa dengerin, gak tahu harus kasih reaksi gimana. Soalnya, memang yang dia ceritain bukan cuma satu-satunya. 2 minggu sebelumnya, tetangga depan rumahku juga cerita kalau sempet dengar suara martabak digoreng jam 2 malam. Padahal ruko udah tutup dan suara itu cuma kedengaran selama 3 menit, lalu hilang. Pas pagi dicek, nggak ada bekas apa-apa. Minyak pun nggak ada bau sisa gorengan. Tapi cerita Bu Rini yang paling bikin heboh. Karena nggak cuma dia ngalamin sendiri, tapi juga nekat lapor ke Pak RW. Pak RW akhirnya manggil ketua RT, terus kumpulin beberapa warga termasuk aku. Kami ngobrol. Di pos ronda, ngumpet-ngumpet karena nggak mau Bang Darto tahu. Waktu itu, Bu Rini udah pucat banget. Matanya kayak kurang tidur. Rambutnya diikat asal-asalan. Tapi dia tetap maksa cerita. Saya dengar suara anak kecil nangis setiap malam Jumat. Suaranya dari belakang ruko. Tapi pas saya intip, bukan anak kecil. Tapi kayak makhluk kecil. Tubuhnya penuh bulu. Tapi mukanya manusia. Mukanya kayak anak kecil umur 5 tahun. Tapi badannya kayak ayam. Saya sumpah. Saya nggak bohong. Saya masih ingat. Matanya melotot terus sambil ngeluarin suara kayak dicekik. Satu kampung waktu itu langsung pada bisik-bisik. Ada yang bilang, Bu Rini kesambet. Ada juga yang yakin dia cuma stres. Tapi aku percaya. Soalnya semua cerita itu makin hari makin banyak yang cocok satu sama lain. Gak mungkin semua orang berhalusinasi hal yang sama. Besoknya, aku dengar kabar buruk. Bu Rini jatuh dari tangga di rumahnya. Kata anaknya, malam sebelumnya dia tiba-tiba teriak-teriak dari kamar. Teriakannya aneh banget. Kayak orang kesurupan. Dia bilang, itu dia. Itu anak Iyam. Dia nempel di jendela. Dia liatin aku. Anak Bu Rini langsung lari ke kamar. Tapi pas dibuka, ibunya udah jatuh di lantai. Kepala terbentur ujung lemari. Sampai sekarang masih dirawat di rumah sakit. Nggak sadarkan diri. Kabar ini langsung bikin warga makin takut. Apalagi Pak RT yang semula semangat ngumpulin orang buat ngobrol, sekarang malah bilang, udah, jangan urusin hidup orang. Biar Allah yang balas. Aku ngerti dia takut. Tapi aku juga ngerasa, ini nggak bisa didiemin. Soalnya yang jadi korban bukan cuma Bang Darto, tapi orang-orang sekitar juga mulai kena imbas. Aku mutusin buat datengin rumah Pak RT malam itu juga. Aku bilang, Pak, saya nggak niat nuduh, tapi makin banyak kejadian aneh. Kita harus lakuin sesuatu. Pak RT ngelus dada, mukanya pucat. Dia ngeliat aku sambil narik napas panjang. Wawan, saya ngerti kamu peduli, tapi kamu juga harus ngerti, ini bukan urusan biasa. Saya pernah lihat langsung. Waktu itu, pas saya kebetulan pulang dari musala, saya lewat belakang ruko Bang Darto. Di situ, saya lihat dia duduk jongkok di depan semacam altar castle. Ada dupa yang nyala, dan di tengahnya ada martabak yang masih panas. Di sekelilingnya ada 4 lilin merah, dan ada bayangan gede banget di belakang dia. Tapi pas saya lihat lagi, bayangan itu hilang. Sejak malam itu, saya mimpi buruk terus. Saya dikejar sosok tinggi besar, matanya merah. Makanya saya milih diam sekarang. Saya nggak mau kejadian kayak Bu Rini terulang. Aku ngerti perasaan beliau. Tapi aku juga tahu, kalau semua orang diam, makin banyak yang bakal kena.
Aku pulang malam itu dengan kepala penuh rencana. Aku tahu, aku nggak bisa hadapi ini sendiri. Tapi aku juga tahu, aku nggak bisa tinggal diam. Beberapa hari setelahnya, aku coba cari bantuan. Aku ingat, ada satu kenalan lama, namanya Pak Dedi. Dia orang pintar dari daerah Tambun. Dulu pernah bantu keluarga sepupuku waktu rumah mereka diganggu makhluk halus. Aku akhirnya coba hubungi dia lewat WhatsApp. Awalnya dia nolak, bilang udah nggak pernah terima urusan berat. Tapi setelah aku ceritain soal Bang Darto dan Ruko Martabak, dia malah balas, "Saya udah mimpiin ini 2 kali minggu lalu. Insya Allah saya bantu. Tapi kita nggak boleh gegabah." Hari Jumat malam, aku ketemu Pak Dede di sebuah warung kopi. Kami ngobrol panjang. Dia banyak diem. Lebih banyak merhatiin aku cerita. Tapi pas aku sebut soal anak kecil berkepala ayam, dia langsung angkat kepala. Itu bukan halusinasi. Itu perwujudan tumbal yang belum sempurna. Kadang bentuknya masih berubah-ubah. Biasanya begitu. Kalau pelaku pesugihan mulai langgar aturan, dia dikasih tanda. Kalau nggak paham atau pura-pura nggak ngerti, maka bayarannya akan ditagih. Aku nanya pelan, "Bayaran?" Pak Dedi ngangguk. Manusia biasanya yang paling dekat, bisa keluarga, bisa teman, bisa bahkan tetangganya sendiri. Aku langsung diem. Dada rasanya sesak. Jangan-jangan yang dilihat warga selama ini adalah sisa-sisa dari proses itu. Dan yang paling serem, bisa jadi kita semua sekarang lagi dalam daftar bayaran berikutnya. Kalau ritual itu gagal, Pak Dedi bilang dia bisa bantu lihat langsung ke lokasi. Tapi nggak bisa malam itu juga. Harus nunggu hari tertentu. Katanya, malam Sabtu Kliwon. Tapi sebelum itu, dia minta aku nggak banyak ngomong ke orang. Semakin banyak yang tahu, semakin besar kemungkinan mereka ikut tahu dan ngincar yang bocor. Aku pulang malam itu dengan langkah berat. Tapi anehnya, pas aku lewat depan ruko martabak Bang Darto, suasananya sepi. Nggak kayak biasanya. Nggak ada pembeli. Lampu-lampu neon yang biasanya terang, cuma nyala satu. Aku jalan pelen-pelen sambil ngelirik ke dalam. Dan entah kenapa, aku lihat seseorang berdiri di dalam ruko, tepat di balik kaca. Tapi bentuknya tinggi banget, hampir nyentuh plafon. Aku berhenti jalan, tapi sosok itu nggak gerak, cuma berdiri di situ, menghadap keluar. Aku merem sejenak, lalu buka lagi, dan sosok itu udah nggak ada. Tapi anehnya, kaca rukonya sekarang berembun, dan di tengah embun itu ada bekas tangan kecil nempel dari dalam. Malam itu akhirnya datang juga. Malam Sabtu Kliwon. Pak Dedi udah kasih kode lewat pesan, minta aku temani dia ke lokasi ruko martabak Bang Darto. Kami nggak bawa siapa-siapa, cuma berdua, kata Pak Dedi. Ini bukan urusan rame-rame. Semakin banyak orang terlibat, makin besar gangguan yang datang. Kami berangkat habis Isya, bawa 1 tas kain berisi kemenyan, garam kasar, air doa, dan beberapa benda yang aku bahkan gak berani tanya itu apa. Jalanan sepi waktu kami tiba di dekat ruko. Biasanya jam segitu masih ada pembeli. Minimal ada 1-2 pengunjung yang nongkrong sambil nunggu martabak matang. Tapi malam itu beda. Lampu neon ruko padam. Gerbang digembok. Gak ada suara. Gak ada kehidupan. Tapi justru itu yang bikin bulu kuduku berdiri. Tenang aja, Wan. Dia tahu kita datang, kata Pak Dedi pelan. Tapi jangan takut. Yang penting, kamu jangan bicara apa-apa kecuali saya suruh. Kami berdiri di seberang ruko, ngadep langsung ke arah pintu kaca. Aku lihat bayangan samar di dalam, kayak orang mondar-mandir. Tapi gelap. Pak Dedi langsung nyalain kemenyan dari dalam tas. Asapnya mengepul tipis. Bau menyengat, tapi menenangkan. Dia mulai gumamkan sesuatu dalam bahasa Sunda yang aku nggak ngerti sepenuhnya. Beberapa detik setelah kemenyan dibakar, terdengar suara dari arah belakang ruko.
Kayak benda berat ditarik di lantai, aku refleks nengok sana. Tapi Pak Dedi langsung, tahan tanganku, jangan nenggok. Dia mau kamu lihat, tapi jangan dikasih kesempatan. Degup jantungku makin keras, tapi aku patuhi. Aku pegang kuat-kuat tas kecil yang aku bawa. Isinya cuma botol air doa dan garam. Sementara Pak Dedi tetap fokus. Dia jalan pelan-pelan, nyebrang jalan menuju depan ruko. Aku ngikut di belakang. Angin tiba-tiba kencang. Daun-daun kering bertebaran. Dan entah kenapa, suasana mendadak dingin banget. Padahal tadi pas jalan ke sini, udara masih biasa aja. Kami berdiri persis di depan pintu kaca. Dan tiba-tiba, pintu itu terbuka sendiri. Nggak kencang, tapi cukup buat ngasih celah. Pak Dedi ngangguk pelan ke aku. Kami masuk di dalam ruko. Baunya tajam. Bukan bau martabak atau minyak goreng, tapi bau amis yang kental banget. Kayak darah. Di sisi pojok ruko, altar kecil yang aku lihat dulu masih ada. Tapi kali ini lebih terang. Lilin-lilin merahnya nyala semua. Dan di tengah altar, ada satu loyang martabak utuh tapi warnanya hitam legam, kayak arang. Di atasnya ada semacam ukiran lambang yang aku nggak ngerti. Pak Dedi jalan pelan ke arah altar. Dia mulai komat kamit lagi. Tapi sebelum sempat ngapa-ngapain, terdengar suara dari arah dapur belakang. Suara geraman. Bukan manusia. Lebih kayak hewan besar. Tapi ada suara napasnya yang berat. Aku langsung mundur satu langkah. Pak Dedi tetap tenang. Dia buka botol air dari tasku dan cipratin sedikit ke arah altar. Begitu air itu kena martabak hitam tadi, terdengar bunyi ses, kayak air kena bara panas. Dan langsung setelah itu, lampu di seluruh ruko mati. Gelap gulita. Aku langsung panik, tapi Pak Dedi nyalain satu lilin kecil dari tasnya. Cahayanya cukup buat nyorot altar dan sebagian dinding. Lalu tiba-tiba, dari arah belakang, muncul sosok. Dia tinggi banget, kepalanya hampir mentok plafon. Badannya kurus, tapi besar, hitam, seperti arang. Tangannya panjang banget, sampai ke lutut, dan matanya merah menyala kayak bara. Sosok itu berdiri di ujung lorong. Gak gerak, tapi aura dinginnya terasa banget sampai ke tulang. Pak Dedi berdiri di depan, kayak pelindung. Dia buka satu bungkusan kain dari tas, dan isinya segenggam paku karatan. Dia lempar paku-paku itu ke lantai, sambil mengucap sesuatu. Dan tiba-tiba, sosok hitam itu menggeram keras. Suaranya bikin telingaku berdengung. Lalu dia melompat ke arah kami. Tapi sebelum sempat sampai, seolah ada dinding tak kasat mata yang menahannya. Dia kelempar balik, jatuh ke lantai dengan bunyi keras, dan di saat itu muncul sosok lain dari pojok ruangan. Bang Darto, dia duduk di lantai, lemas, mukanya pucat, matanya kosong, mulutnya komat kamit, tapi gak jelas. Di depannya ada baskom berisi darah segar, dan di sebelahnya ayam hidup yang udah setengah mati. Ayam itu menggelepar pelan, nafasnya satu-satu. Pak Dedi langsung jalan cepat ke arah Bang Darto. Dia siram air doa ke wajahnya. Bang Darto langsung kejang-kejang. Mulutnya berbusa, tapi dia nggak sadar. Sosok tinggi besar itu meraung dari ujung ruangan. Dan di saat itu, dari balik altar, muncul bayangan kecil, anak kecil, tapi bukan anak manusia. Kepalanya seperti ayam, tubuhnya juga bersisik. Tapi dia berjalan tegak. Dia mendekat ke arah Bang Darto, lalu duduk di sampingnya. Matanya melotot ke arahku. Aku nggak tahan. Aku jatuh terduduk. Tapi saat aku mau lari, kaki terasa berat banget, kayak ada yang nahan. Pak Dedi teriak ke arahku. Wawan, siram air doa itu sekarang ke lantai. Aku langsung buka botol dan tumpahin semuanya ke lantai. Dan anehnya, lantainya mendidih. Asap naik dari tanah, dan semua sosok itu anak ayam, makhluk tinggi, bahkan
Bang Darto menjerit bersamaan. Suaranya campur aduk, kayak ratusan orang menjerit bareng. Lampu ruko langsung nyala lagi, tapi cahayanya merah darah. Pak Dedi baca satu ayat panjang, dan tiba-tiba terdengar suara keras seperti retakan. Lalu, semuanya hening. Sosok hitam lenyap, anak kecil berkepala ayam menghilang. Bang Darto tergeletak pingsan. Ruko jadi hampa, lilin-lilin padam. Martabak hitam di altar gosong sampai abu. Kami segera keluar. Aku sempat nengok ke dalam sebelum nutup pintu. Ruko itu terlihat kosong. Biasa saja, gak ada sisa apa-apa. Tapi aku tahu apa yang barusan terjadi. Nyata. Bang Darto akhirnya dilarikan ke rumah sakit jiwa. Katanya, kejiwaannya terganggu. Tapi aku tahu, bukan gila. Jiwanya kayak ditarik setengah. Dia cuma diam tiap kali ditanya. Matanya kosong, tubuhnya gemetaran. Istrinya gak balik, anaknya juga gak pernah datang jenguk. Ruko martabak itu sekarang kosong. Dipasang spanduk, disewakan, tapi gak pernah ada yang mau ambil. Bahkan driver ojek online pun ogah ambil order di titik itu. Kata mereka, GPS selalu error kalau deket-deket sana. Sering tiba-tiba sinyal hilang. Padahal daerah sini sinyal kuat. Beberapa warga masih trauma. Bu, Wani Belem, sadar sampai sekarang. Ada satu orang lagi, tukang parkir yang dulu pernah ngintip, juga katanya mulai sering ngomong sendiri. Kampung kami udah jarang ngobrolin ini lagi. Kayak semua sepakat buat lupa, tapi aku tahu malam-malam tertentu, aku masih lihat dari jendela kamar. Ada asap tipis keluar dari belakang ruko itu, kayak kemenyan. Dan kadang samar-samar ada suara cewek nangis. Tapi sekarang aku gak lari, gak panik. Aku cuma duduk, diam, dengerin. Karena aku tahu, yang kayak gitu gak pernah benar-benar hilang. Mereka cuma pindah tempat nunggu, dan sekarang aku yang jaga. Kadang yang kelihatan sukses, nyatanya lagi dikejar waktu. Duit bisa dicari, tapi kalau tumbalnya anak sendiri masih kuat dijalanin. Martabak itu enak, tapi kalau rasanya amis darah. Lo yakin masih mau beli? Kalau lo suka kisah ini, bantu channel ini terus hidup dengan klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Cerita-cerita kayak gini bakal terus gue bawain setiap malam jam 9. Cuma dibisikan malam subscribe itu gratis, tapi bisa bantu banget buat gue terus cerita. Like videonya, tulis komentar, dan share ke temen lo yang doyan cerita gelap kayak gini. Karena siapa tahu mereka juga pernah ngalamin.